Ustaz, gimana kalau seandainya udah batal kabul Islam mendatangi Masjid Quba itu hari Sabtu, ya, sama dengan kita sekarang, ya. Sama dengan kita sekarang itu pada hari Sabtu. Alhamdulillah, kita sudah menepati sunnah Nabi SAW yang mana kita berangkat ke Masjid Quba hari Sabtu. Dan juga Nabi SAW juga sering datang ke Masjid Quba itu hari Senin dengan Khamis, ya, hari Senin dengan maka dia bangun masjid di sebelah Masjid Quba ini yang akan hanya didatangi oleh orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang berpangkat saja istilahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk salat di masjid itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dibangun atas ketakwaan, keikhlasan kepada Allah lebih utama untuk kamu berdiri untuk mensucikan hatimu di situ ya Rasulullah, berbanding masjid yang dibangun karena semanusia, karena style, karena ego segala macam. Maka jangan kamu salat di tempat itu, kata Allah kepada Nabi SAW. Maka kemudian Masjid Quba itu dihancurkan. Masjid yang menandingi Masjid Quba itu dihancurkan. Namanya Masjid Dirar, ya. Masjid yang menandingi Masjid Quba itu namanya Masjid Dirar dan dihancurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menjadi taman saja, ya. Tidak ada lagi masjid itu, taman saja, ya. Kemudian juga dalam riwayat Utsman ibnu Affan, ya, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga, khulafa Rasyidin yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai untuk stempel, ya. Ketika Nabi meninggal dititipkan, diwariskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diwariskan kepada Umar bin Khattab, kemudian diwariskan kepada Utsman ibnu Affan. Satu sore Utsman ibnu Affan ini dia teringat, dia duduk di depan Masjid Quba itu. Waktu itu masih ada sumur, ya, sumur di depan Masjid Quba itu. Utsman ibnu Affan dia buka cincin Rasulullah, dia terkenang, dia teringat Rasulullah bersamanya, duduk-duduk ngobrol, ya, santai di sore hari ketika itu. Tiba-tiba terlepas, maka cincin itu jatuh ke dalam sumur di depan Masjid Quba itu. Kemudian dicari oleh beberapa sahabat dan dapat cari dan dapat juga, sampailah hari ini dan ketemu cincin Rasulullah SAW. Maka dia dikatakan oleh Rasulullah SAW, babul fitnah Umar. Fitnah itu adalah Umar. Kemudian setelahnya itu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Salawat
salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong diperhatikan teman yang di sampingnya ya. Nanti kalau Ustaz ngecek nanti mudah ya, tolong diperhatikan teman yang di sampingnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba ya. Insyaallah kita sudah sampai di Masjid Quba, masjid yang pertama Nabi SAW membangun ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan pertama kali sampai di Madinah yang dibangun Masjid Quba. Oke, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berhenti di sini setengah jam saja ya, paling lama setengah jam. Siapa yang sudah siap salat, kalau tidak ada apa-apa maka langsung ke bis ya. Langsung ke bis supaya kita menuju kebun korma. Ya, menuju kebun korma setelah Masjid Quba. Kita ke masjid habis Masjid Quba kita Alhamdulillah ya Allah. Ran, foto di mana kita nanti? Hah? Foto di mana? Foto. Foto. Alhamdulillah kami di Masjid Quba. Takbir, Allahu Akbar. Hai, kami ke Masjid Quba. Style. Ya. Kita ke rumah. Kayak Pak Ajarib. Ajarib. Sultan oke. Sultan oke. Masuk. Kalau ibu-ibu belok. Kalau gerbang mana kita masuk? Hah? Gerbang mana? Gerbang ya? Jangan kamu salat di Masjid Dirar itu. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu lebih utama untuk kamu berdiri di atasnya. Sehingga sekarang Masjid Dirar itu sudah menjadi apa nih? Menjadi taman. Ya, taman di belakangnya. Menjadi taman. Ya, Masjid Dirar, Masjid Quba yang akhirnya menjadi apa masjid yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Quba ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara salatan fakana lahu ajru umrah." Kata Nabi SAW, siapa yang berwuduk di rumahnya atau di hotel, kemudian dia datang ke Masjid Quba, kemudian dia salat apa saja, salat tahiyatul masjid, salat duha, salat taubat, apa saja salat yang dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala umrah. Ya, belum berumrah kita sudah mendapatkan pahala umrah. Kemudian siapa yang sudah batal wuduknya, maka ambil sebelah kanan ya, sebelah kanan berwuduk. Dan kaum wanita dia solatnya juga sebelah kanan, di belakang ya, yang wanita sebelah kanan. Nanti kita setelah habis solat masing-masing,
kita kumpul di sini lagi. Kita kumpul di sini untuk kita bertemu sebelum kita berangkat. Kalau bisa kita bareng. Setelah ini kita akan pergi ke kebun kurma ya, ke kebun kurma. Habis kebun kurma kita pergi ke Jabal Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa waktu kita di sini paling lama setengah jam. Yang sudah siap salat semuanya, maka langsung berkumpul di sini. Panas sedikit enggak apa-apa, yang penting kita bersatu. Sehingga kita pergi ke kebun kurma pun bersatu juga sama-sama. Oke, sebelum itu kita foto bareng dulu. Ingat umrah, ingat haji, ingat. Takbir.